saudara sekalian masih pada semangat? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih pada semangat ya? Kok kayak Masih. sudah pada loyo gitu. Ya, tetap semangat. Ya. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan pada kemampuan bertanggung jawab. Kalau tadi kesalahan itu ada 3 unsur ya. Jadi kesalahan itu ada 3 arti. Kesalahan dalam arti paling luas, kesalahan dalam arti luas, dan kesalahan dalam arti sempit. Bisa diikuti ya tadi ya. Pengertian kesalahan dalam arti paling luas itu sama artinya dengan PJP. Kalau kesalahan dalam arti luas atau dalam arti tengah itu sama dengan dolus atau culpa. Sedangkan kesalahan dalam arti yang sempit itu sama artinya dengan culpa. Nah, sekarang kesalahan dalam arti luas atau PJP itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah kemampuan bertanggung jawab atau KBJ. Kemudian unsur yang kedua adalah dolus atau culpa. Sedangkan yang ketiga adalah tidak ada alasan pemaaf. Nah, mari kita lihat sekarang kemampuan bertanggung jawab. Jadi kemampuan bertanggung jawab itu apa? Jadi saya akan bacakan presentasi kemampuan bertanggung jawab. Nah, kemampuan bertanggung jawab kita akan selesaikan materi ini. Kemampuan bertanggung jawab itu merupakan unsur yang pertama pada PJP atau kesalahan dalam arti luas. Apa artinya kemampuan bertanggung jawab atau KBJ itu? KBJ adalah suatu keadaan psikis yang memberikan adanya penerapan pidana, baik dilihat dari sudut umum maupun dari sudut orangnya. Jadi saudara, kita sama-sama tahu bahwa kemampuan bertanggung jawab ini pada sisi psikis, ya. Psikis artinya sangat subjektif. Seseorang mempunyai kemampuan bertanggung jawab jika jiwanya sehat, sehingga ia mampu mengetahui atau menyadari perbuatannya itu bertentangan dengan hukum. Jadi dia apakah dikategorikan sebagai mampu bertanggung jawab atau enggak? Menurut Simon itu bisa dilihat dari 2 hal. Yang pertama ya tentu karena jiwanya sehat ya. Dari jiwanya sehat itu dia mampu mengetahui atau menyadari perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dan yang kedua, ia sendiri dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang dia miliki. Jadi bisa menentukan dirinya sendiri. Ya, jadi itu dari Simon. Nah, saudara sekalian, berikutnya kalau dari tadi dari Simon, ya. Van Hammel sekarang. Kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan kecerdasan. Jadi kemampuan bertanggung jawab itu selalu berada di ranah psikis atau ranah mens rea ya, jadi berada pada ranah batin. Yang membawa kemampuan satu, dia mampu mengerti nilai dari akibat perbuatannya. Maksudnya ketika perbuatan dilakukan, ia sudah bisa memahami karena dia matang, cerdas, kematangannya, mampu mengerti akibatnya atau tidak. Nah, yang kedua, mampu menyadari bahwa perbuatan itu kalau dilihat dari masyarakat umum sebenarnya adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sehingga tidak diperbolehkan oleh masyarakat umum. Dia sendiri tahu itu gitu loh. Jadi A, mampu mengetahui akibat. Yang B, dia menyadari bahwa perbuatan itu adalah buruk. Kemudian yang C, mampu menentukan kehendaknya. Jadi dia bisa melanjutkan atau mengurungkan. Setelah ia pertimbangkan, maka ia bisa mengurungkan. Misalnya begitu. Nah, itu tadi. Lah bagaimana menurut MVT? MVT saudara tahu? MVT itu apa? Siapa bisa menjawab kemarin?
MVT. MVT. Loh, enggak ada yang bisa. Memori penjelasan. Memori van Tolisting, ya. Memori van Tolisting. Di dalam memori van Tolisting atau penjelasan di dalam KUHP yang tidak ikut dibawa ke Hindia Belanda waktu itu ya. Jadi kita kalau lihat KUHP saudara itu tidak ada penjelasannya. Penjelasannya masih asli Hindia, masih asli bahasa Belanda di sana. Jadi tidak ikut terbawa saat kita BPS GNI itu. Di dalam MVT dijelaskan bukan penjelasan positif tetapi penjelasan negatif. Jadi sebaliknya, tidak ada KBJ apabila tidak ada kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat. Jadi seseorang ini kalau tidak ada kebebasan kehendak, tidak bisa memilih, tidak bisa menentukan apakah dia berbuat atau tidak berbuat, artinya dia dikendalikan oleh kekuatan lain atau oleh sesuatu yang di luar batas kemampuan dia tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dalam keadaan sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Artinya ini mungkin hilang akal ya. Dia tidak bisa memahami apakah perbuatan itu bertentangan hukum atau tidak. Jadi dia tidak dapat menilai dirinya sendiri. Nah ini kalau istilah kasarnya adalah gila ya. Jadi dia tidak mampu menilai apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, arti yang baik atau yang tidak. Itu menurut MVT. Sehingga saudara sekalian, kalau menurut ukuran MVT ini diukur secara negatif, artinya sebaliknya. Bukan pengertian KBJ adalah, bukan, tetapi diukur dari tidak ada KBJ apabila gitu. Ya. Nah, dilanjutkan saudara. Seseorang yang menurut KBJ ini dengan model positif ya, positif. Kalau tadi pengertiannya atau penjelasannya secara negatif, sekarang secara positif. Semua orang menurut undang-undang menurut KUHP kita, semua orang pada dasarnya dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab. Saya ulangi, semua orang dianggap mampu bertanggung jawab. Jadi tidak peduli siapapun dia. Jadi semua orang dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Maksudnya kecuali jika ada pemeriksaan, telah ada pembuktian bahwa yang bersangkutan itu tidak mampu bertanggung jawab. Contohnya gila atau tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Nah, saudara sekalian, jadi ini saudara harus pahami ya. Jadi menurut KUHP, semua orang dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Jadi kita ini dianggap semuanya mampu bertanggung jawab, kecuali jika nanti ada pembuktian, baik itu lewat psikiater atau lewat psikolog, saudara dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Nah, baru kemudian hukum mengikuti. Kalau sementara tidak ada bukti itu ya, tetap dianggap mampu bertanggung jawab. Bisa diikuti, saudara? Maaf Pak, itu PPT-nya nggak jalan. Gimana? PPT-nya nggak jalan Pak, masih disampul. Nggak jalan? PPT-nya Pak. Ini Pak. Oke, baik sebentar. Ini kok ada masalah apa? Ya. Udah Pak, udah. Ini udah? Sudah Pak. Udah ya ini ya? Udah. Ya, Ya, Pak. baik. Berarti ini tadi belum? Nggak ada ini? Nggak ada. Nggak ada Pak, dari awal tadi. Ini ada ya? Ini ada ya, baik. Ini ada. Ya. Seulas ya. Atau silakan saudara di foto ya. Jadi menurut Van Hammel, saya ulangi